Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ristiawati dari Prodi Manajemen. Saya akan mencoba menyampaikan mengenai implementasi sistem dan operasi sistem. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengelola perangkat keras dan penyedia fasilitas-fasilitas tambahan yang digunakan oleh program aplikasi. Setiap komputer akan memerlukan sistem operasi agar komputer tersebut dapat dioperasikan oleh pemakai. Fasilitas sistem atau sistem call yang disediakan oleh sistem operasi sangat diperlukan oleh pemrogram untuk membuat program aplikasi menjadi jauh lebih mudah. Sistem operasi ini diimplementasikan dengan menggunakan sistem seperti Linux, GCC, NASM, ID. Untuk perangkat kerasnya digunakan personal komputer atau PC dengan prosesor Intel Pentium. Kata kunci adalah sistem operasi, round robin, virtual memory, FCFS, proses atau task. Implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses memasang hardware dan software serta membuat SIA jadi dan dapat berjalan. Perencanaan implementasi, pekerjaan implementasi, perkiraan tanggal penyelesaian. Kemudian yang ketiga adalah perkiraan biaya dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan. Tujuan implementasi sistem. Adapun tujuan implementasi sistem adalah yang pertama, menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui, menulis, menguji, dan merekomendasikan program-program dan prosedur-prosedur yang diperlukan oleh desain sistem yang telah dibuat. Yang kedua, memastikan bahwa user dapat mengoperasikan sistem baru, yaitu dengan mempersiapkan manual pemakaian dan melatih user atau menyiapkan manual book. Yang ketiga adalah memperhitungkan bahwa sistem memenuhi permintaan user, yaitu dengan menguji sistem secara menyeluruh. Yang keempat adalah memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan secara benar dengan terencana, terkontrol, dan melakukan instalasi sistem baru secara benar. Pendekatan sistem informasi atau sistem approach. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang memperhatikan sistem informasi sebagai kesatuan yang utuh, terintegrasi dengan semua kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi, tidak hanya memperhatikan sasaran dari sistem informasi saja. Pendekatan tersebut yaitu yang pertama adalah top-down approach. Pendekatan ini dimulai dari tingkat atas organisasi atau strategic planning level, yaitu dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi dapat ditentukan, maka proses turun ke penentuan output, input basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan dari atas ke bawah ini sesuai dengan pendekatan sistem. Yang kedua adalah modular approach. Pendekatan moduler memecah-mecah sistem yang rumit menjadi bagian modul-modul yang lebih sederhana. Sebagai akibat, tiap modul dapat dikembangkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan yang direncanakan, mudah dipahami dan mudah dipelihara. Yang berikutnya ada evolutionary approach. Pendekatan ini
akan menghasilkan suatu sistem yang mampu beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan organisasi di masa yang akan datang, sehingga didapatkan suatu sistem yang mempunyai biaya pemeliharaan yang rendah. Cara membuat rencana implementasi dalam 6 langkah. Jika ingin rencana implementasi komprehensif dan bermanfaat bagi tim proyek, Anda perlu mengikuti langkah-langkah spesifik dan melibatkan komponen yang tepat. Gunakan langkah-langkah berikut saat membuat rencana untuk mengurangi resiko kesenjangan dalam strategi. Yang pertama adalah tentukan goal. Langkah pertama dalam proses implementasi adalah menentukan goal. Tentukan apa yang ingin dicapai saat proyek selesai. Misalnya, Anda ingin mendapatkan klien pemasaran baru atau mengubah strategi konten internal. Memulai dengan mempertimbangkan tujuan proyek dapat membantu menyempurnakan rencana proyek. Yang kedua yaitu lakukan riset. Setelah memahami secara luas tentang goal proyek yang ingin dicapai, Anda dapat fokus pada goal ini dengan melakukan riset seperti wawancara, diskusi kelompok, atau observasi. Riset yang harus bersumber dari pakar profesional di bidang Anda. Mereka mungkin saja anggota tim atau pemangku kepentingan eksternal. Hasil riset harus mencakup daftar gambaran lini masa, anggaran, dan personal proyek. Yang ketiga yaitu petakan resiko. Anda telah mendiskusikan skenario risiko di langkah pertama strategi implementasi, dan di langkah ketiga Anda akan memetakan sebuah potensi risiko yang mungkin dihadapi dalam proyek. Risiko dapat mencakup segala hal mulai cuti berbayar dan libur hingga kendala anggaran dan kehilangan personel. Yang keempat adalah jadwalkan milestone. Menjadwalkan milestone proyek adalah langkah penting dalam proses perencanaan karena checkpoint ini membantu melacak progres selama eksekusi. Milestone berfungsi sebagai metrik, yaitu mengukur progres proyek dan langkah yang tersisa. Yang kelima yaitu beri tanggung jawab dan tugas. Setiap rencana tindakan harus berisi tanggung jawab beserta anggota tim pengembannya. Dengan memberikan tanggung jawab, Anda dapat menilai kinerja setiap anggota tim dan lebih teliti memantau progres. Diagram RACI dapat menjadi alat manajemen proyek efektif untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab. Yang keenam adalah alokasi sumber daya manusia. Alokasi sumber daya adalah salah satu cara terbaik mengurangi resiko. Jika dapat mengatur sumber daya yang dibutuhkan oleh proyek dan memastikan hal itu akan tersedia, Anda akan terhindar dari resiko kehabisan sumber daya di tengah proyek. Jika mengetahui ada kekurangan sumber daya dalam tahap proses implementasi, Anda dapat menyesuaikan proyek sesuai keadaan sebelum memulainya. Yang berikutnya adalah pemeliharaan sistem. Keperluan pemeliharaan sistem. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga yaitu sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Yang keempat yaitu sistem perlu ditingkatkan. Jenis pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4.
Yang pertama adalah pemeliharaan korektif. Adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua adalah pemeliharaan adaptif. Dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang ketiga adalah pemeliharaan perfektif. Mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Yang keempat yaitu pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Prosedur untuk memelihara sistem atau sistem maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Dalam kapasitas personel pemeliharaan untuk melakukan pemelihara korektif, adaptif, preventif, dan preventif. Maintainability sistem bertambah jika sistemnya dirancang agar mudah diubah. Aspek ini meliputi prosedur-prosedur berikut. Yang pertama adalah System Development Life Cycle dan Software Development Life Cycle. Yang kedua adalah definisi data standar. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman standar. Yang berikutnya adalah rancangan modular. Yang berikutnya adalah modul yang dapat digunakan kembali. Yang selanjutnya adalah dokumentasi standar dan yang terakhir kontrol sentral. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.